Sahabatku anak Indonesia, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 jam 10 malam telah terjadi tragedi kemanusiaan di mana di malam itu menjadi malam kelam persepakbolaan di Indonesia yang terjadi di Malang. Komnas Perlindungan Anak tentunya ikut prihatin sedalam-dalamnya atas tragedi kemanusiaan itu. Karena apa, sahabatku anak Indonesia? Data menunjukkan ada 17 anak yang ditemukan meninggal dunia. Dikabarkan terinjak-injak oleh sesama supporter persepak bolaan itu dan disinyalir karena desakan siraman gas air mata di stadion itu. Dan sahabatku anak Indonesia, dari 17 anak yang meninggal rata-rata di bawah usia 17 tahun, tapi ditemukan juga ada 2 anak remaja dan 1 anak berusia 6 tahun mengalami luka berat dan menyaksikan ibunya terinjak-injak dan meninggal. Itulah yang membuat kita prihatin. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak, yang kami istilahkan kehadiran Komnas Anak selalu ada di tengah-tengah penderitaan anak. Itulah sebabnya hari ini tentu dalam perspektif perlindungan anak, sekali lagi Komnas Perlindungan Anak ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam waktu dekat Komnas akan membentuk tim litigasi dan advokasi untuk mengetahui secara jelas berapa sesungguhnya anak-anak yang menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi di Stadion Malang. Oh, sungguh luar biasa dan patut untuk kita respon secara bersama-sama. Tentunya kami menghimbau kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota, dan Bupati Malang Raya untuk memberikan secara cepat santunan kepada para korban, termasuk anak-anak yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, di mana ada 17 anak terpaksa meninggal dunia terinjak-injak, begitu kabarnya. Karena apa? Kemungkinan ada kesalahan prosedur dalam penanganan itu. Itulah yang harus diinvestigasi oleh Komnas Perlindungan Anak, sehingga kita betul mendapatkan data yang sesungguhnya, termasuk anak yang dalam keadaan luka. Pemerintah daerah wajib memberikan santunan kematian kepada wali yang berhak menerimanya. Kemudian juga santunan kepada anak-anak yang saat ini mengalami luka berat yang dirawat di rumah sakit. Menteri Kesehatan dalam hal ini CQ, Dinas Kesehatan harus menjamin kesehatan itu. Demikian juga saya menghimbau dalam perspektif perlindungan anak kepada Bapak Kapolri yang saya hormati untuk membentuk tim khusus melibatkan Inapis, Bareskrim, Dokes, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan kesehatan, agar segera melakukan investigasi terhadap pelaksanaan prosedur dari
pertandingan atau kepanitiaan itu, sehingga apakah kita nanti bisa melihat apakah ada kesalahan prosedur dan sebagainya. Saya kira investigasi mendalam itu perlu dilakukan oleh Bapak Kapolri. Seperti yang saya katakan, melibatkan Inapis misalnya. Tentu melibatkan Polda Jawa Timur untuk mengetahui sesungguhnya apakah ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya. Harapan yang juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden untuk segera memerintahkan PSSI yang menyangkut tentang pelaksanaan pertandingan, apakah dia Liga 1 dan sebagainya, untuk melakukan evaluasi mendalam sehingga peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Himbauan kepada Bapak Presiden itu tidak berlebihan. Karena apa? Supaya pelaksanaan setiap pertandingan itu betul-betul memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Dunia Penyelenggaraan Persepakbolaan FIFA. Karena saya mendengar sahabatku anak Indonesia, dalam waktu dekat, mungkin tidak begitu lama, tim dari FIFA juga ingin menyelidiki apa sebenarnya latar belakang terjadinya tragedi kemanusiaan ini. Karena peristiwa ini tidak perlu terjadi kalau prosedur, persyaratan, aturan main sesuai dengan aturan-aturan internasional. Namun fakta yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, telah terjadi kerusuhan yang begitu menakutkan. Karena apa, sahabatku Indonesia? Karena pada saat pengamanan itu, panggung-panggung stadion itu sungguh-sungguh kacau balau ketika penonton ingin menyelamatkan dirinya dari siraman gas air mata. Menurut laporan yang kami terima, pintu stadion itu tertutup, mengakibatkan terjadi injak-menginjak untuk menyelamatkan dirinya. Ini cukup memprihatinkan. Saya kira itu juga harus menjadi agenda dari FIFA dalam menyelidiki peristiwa ini di Malang. Sahabatku anak Indonesia, sebuah peristiwa dan tragedi kemanusiaan ini tentu tidak kita bisa biarkan begitu saja tanpa kita mendapatkan alasan dan motif, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, terjadinya pelanggaran dan tragedi kemanusiaan ini. Hanya karena pertandingan sepak bola yang selama ini oleh pengagum dari Arema tidak pernah kalah, tapi pada saat itu mengalami kekalahan. Itulah pemicu yang dilaporkan beberapa informasi yang kita terima. Sahabatku anak Indonesia, tentu peristiwa ini tidak perlu terjadi kalau prosedur itu dipatuhi. Bagaimana bisa ibu-ibu mengajak anaknya yang masih balita menonton sepak bola itu? Sekalipun kita adalah pengagum dari salah satu klub persepak bolaan itu. Sesungguhnya panitia sudah bisa melakukan pelarangan agar tidak membawa anak-anak balita. Tapi menurut laporan yang diterima oleh Komnas Perlindungan Anak, ada banyak ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih di bawah 5 tahun. Oh, ini saya kira salah satu pelanggaran terhadap prosedural untuk membiarkan anak-anak ikut menonton. Karena sahabat anak Indonesia,
Kami juga mendapat laporan bahwa jumlah penonton melebihi atau over kapasitas. Lalu pertanyaannya, apakah ini bukan pelanggaran prosedural? Panitia tentu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu, karena sudah ada aturan-aturan mainnya. Karena apa? Sahabatku anak Indonesia, ada fakta. Banyak juga disinyalir anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun ikut menonton itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika pertandingan itu berlangsung, berteriak, bahkan ada umpatan-umpatan, ada juga yang berteriak mendukung salah satu klub persepak bolaan itu. Dengan teriakan-teriakan itu tentu lupa memberikan perhatian pada anak mungkin yang sedang digendongnya. Karena Komnas Perlindungan Anak mendapat laporan juga ada anak di bawah 5 tahun itu meninggal dunia. Ada 5 tahun lagi atau 6 tahun masih dirawat karena luka di salah satu rumah sakit bersama 2 kakaknya. Yang pada saat itu terjadi hiruk pikuk karena hantaman dari gas air mata di hadapan anak itu. Menurut laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak, sahabatku anak Indonesia meninggal dunia. Oleh sebab itulah saya menghimbau, meminta sekali lagi PSSI mengevaluasi dari peristiwa-peristiwa yang lalu dan yang cukup menakutkan kita semua adalah tragedi kemanusiaan dan persepak bolaan yang terjadi di Malang. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang secara tegas meminta kepada Kapolri, meminta kepada Gubernur Jawa Timur, PSSI untuk memberikan perhatian yang serius terhadap peristiwa ini, sehingga kita bisa mengevaluasi dari penyelenggaraan persepak bolaan di Indonesia. Sahabatku anak Indonesia, kita masih baru berbangga hati terhadap klub-klub persepak bolaan di Indonesia yang mulai bangkit tetapi dihancurkan yang katanya salah prosedural. Oleh sebab itu Pak Kapolri, saya menaruh harapan yang besar supaya Bapak Kapolda Jawa Timur juga membuka dirinya untuk melakukan evaluasi terhadap tata cara yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan para supporter persepak bolaan yang terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober malam hari. Sebuah pertanyaan yang besar bagi saya. Mengapa pelaksanaan pertandingan itu dilakukan pada malam hari? Dengan hiruk pikuk seperti itu. Kita sudah mengetahui sesungguhnya antara Arema Malang atau Arema FC dengan Persebaya adalah klub yang saling bersinggungan semangat dalam mendukung salah satu klub persepak bolaan yang mereka kagumi. Tentu Komnas Perlindungan Anak tidak menyalahkan siapa-siapa, sahabat-sahabatku anak Indonesia, tetapi perlu dievaluasi mengapa tragedi kemanusiaan itu terjadi. Yang menurut laporan 129 supporter Arema FC dengan Persebaya meninggal dunia. Dan juga kami mendapatkan laporan ada 184 luka-luka dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi yang menjadi keprihatinan
dan perhatian Komnas Perlindungan Anak, ternyata ada ditemukan 17 orang. Di antara 129 yang meninggal dunia adalah usia anak-anak. Dan laporan sampai sore hari ini, sahabatku anak Indonesia, juga disinyalir masih banyak anak-anak yang saat ini mengalami luka dan dirawat di berbagai rumah sakit. Yang pasti ada 2 remaja dan 1 anak umur 6 tahun yang saat ini membutuhkan pertolongan dan perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Bupati Malang Raya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak yang selalu hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu malam 2 hari yang lalu. Sahabatku anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak selain membentuk tim advokasi dan litigasi yang akan melakukan investigasi dan menemukan fakta-fakta sesungguhnya supaya kami bisa menyusun program apa yang dikenal psikososial terapi pada korban-korban, maka dalam waktu dekat kami akan ke tempat terjadinya perkara di Stadion Malang, di rumah sakit yang sedang merawat korban-korban maupun yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan. Komnas Perlindungan Anak akan membangun solidaritas untuk menyemangati, mari bangkit, jangan berdiam diri dalam peristiwa ini. Karena apa sahabatku ini anak Indonesia? Karena menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Oleh sebab itu, anak terlindungi, Indonesia maju.